itu menyampaikan nilai moral dan pesan kehidupan. Dan yang ketiga melatih imajinasi dan kreatif pembaca. Dan yang terakhir itu meningkatkan kemampuan berbahasa dan berpikir kritis. Selanjutnya itu ya ciri-ciri cerpen. Ada yang ingin membacanya ciri-ciri teks cerpen? Siapa yang ingin? Silakan dulu Via. Ciri-ciri teks cerpen yang pertama, ceritanya fiktif, yaitu tidak nyata, yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya. Yang kedua, jumlah katanya sedikit. Cerpen biasanya tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, keterbatasan tokoh atau karakter. Cerpen terdiri dari karakter utama dan 1 atau 2 karakter penyusun saja. Yang keempat, plot yang singkat. Cerpen hanya fokus pada 1 aspek cerita saja. Yang kelima, gaya bahasa yang padat. Cerpen ditulis menggunakan kalimat efektif. Iya, baik. Selanjutnya itu struktur teks cerpen. Silakan Deva bacakan struktur teks cerpennya. Struktur teks cerpen ada 6. Yang pertama abstrak, ringkasan singkat atau intisari dari keseluruhan cerita. Yang kedua ada orientasi, yaitu mengenal tokoh, latar, seperti latar waktu, tempat, suasana, dan keadaan awal cerita. Kemudian ada komplikasi, yaitu munculnya masalah atau konflik antar tokoh yang menjadi pemicu alur cerita. Yang ketiga ada komplikasi, yaitu munculnya masalah atau konflik antar tokoh yang menjadi pemicu alur cerita. Yang keempat ada evaluasi, perjalanan konflik menuju klimaks, di mana ketegangan memuncak dan menuju penyelesaiannya. Yang kelima ada resolusi, yaitu penyelesaian masalah atau konflik yang telah dibangun. Di bagian ini penulis mengungkapkan solusi dari permasalahan yang dihadapi tokoh. Dan yang terakhir ada koda, bagian penutup yang memuat kesimpulan, nilai atau pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Oke, tepuk tangan untuk Deva. Baik, terima kasih Deva. Selanjutnya itu unsur intrinsik cerpen. Itu unsur yang membangun cerita dan dalam. Ini ada 7. Yang pertama itu tema, yaitu gagasan utama atau ide pokok cerita. Nah, contohnya ini tema itu kalian bisa cari seperti persahabatan atau perjuangan ataupun percintaan. Dan yang kedua ini tokoh dan penambahan, yaitu pelaku dalam cerita dan sifat-sifatnya. Contohnya ini tokoh utama itu baik hati, rajin, ataupun tokoh yang kedua ini dia sombong. Ya. Dan yang ketiga alur atau plot, yaitu jalan cerita dari awal sampai akhir. Contohnya ini alur maju, alur mundur, atau campuran ya. Dan yang keempat latar atau setting, yaitu tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerita tersebut. Contohnya ini dalam cerita tersebut latarnya ini berada di sekolah, di rumah, ataupun pas pagi hari ataupun siang hari. Selanjutnya yaitu sudut pandang, yaitu cara penulis menceritakan cerita, yaitu contohnya ini orang pertama aku, orang kedua itu kamu, dan orang ketiga di Iya. ya. Yang keenam adalah amanat, yaitu pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan pengarang. Contohnya kita harus menolong sesama dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir gaya bahasa, yaitu cara pengarang menyampaikan cerita dengan pilihan kata yang menarik atau menggunakan bahasa yang membuat cerita lebih hidup. Contohnya ini penggunaan kata kias, perbandingan, ataupun ungkapan.
jendela rumah sederhana milik Dika dan ibunya. Dika duduk di meja belajar sambil menatap celengan ayah yang merah di depannya. Besok adalah ulang tahun ibunya, dan Dika ingin sekali memberikan hadiah kecil. Ia membuka celengan itu perlahan. Beberapa keping uang logam dan lembaran seribuan keluar. Dika menghitungnya satu persatu sambil tersenyum. Mungkin cukup untuk beli kain. Ibu pasti senang kalau aku belikan, pikirnya dalam hati. Siang harinya, setelah pulang sekolah, Dika berlari menuju toko kain di ujung jalan. Ia memegang uang itu erat-erat, namun tanpa sadar beberapa lembar uang terjatuh di jalan. Sesampainya di toko, Dika memilih kain bermotif bunga, warna kesukaan ibunya. Tapi ketika kasir menghitung, uang Dika tidak cukup. Wajah Dika langsung pucat. Dika tersenyum bahagia. Ia menyadari bahwa hadiah terbaik bukan dari uang, melainkan dari hati yang tulus untuk orang yang kita sayangi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Aliska. Baik, terima kasih Aliska sudah membacakan contoh teks cerpen. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis unsur intrinsik dalam contoh teks cerpen tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan aplikasi Kahoot ya. Ini Ibu bagikan linknya. Sudah masuk? Sudah Ibu. Oke, coba kalian klik dan kita akan bermain bersama-sama. Siap? Siap, Ibu. Oke, jadi soal yang pertama apa di situ? Tema utama dalam cerpen Hadiah Ibu adalah Bentuk ketulusan. ketulusan yang benar atau salah? Selanjutnya, tokoh utama dalam cerpen Hadiah untuk Ibu adalah tokoh utamanya siapa? Dika. Iya. Benar atau salah? Benar. Iya. Selanjutnya, alur yang digunakan dalam cerpen tersebut alur apa? Alur maju. Benar sekali. Soal yang keempat itu, latar waktu yang terdapat dalam cerpen adalah latarnya apa? Pagi, siang, dan keesokan harinya. Iya, betul sekali. Dan yang kelima, sudut pandang yang digunakan pengaruh dalam cerpen adalah sudut pandangnya Orang yang tidak tahu. ya, benar sekali. Dan yang keenam, apa soalnya anak-anak? Amanat yang dapat diambil dari cerpen hadiah untuk ibu adalah abu. Cinta sejati tidak diukur dari harga sebuah hadiah. Iya, pintar sekali. Dan yang terakhir, Gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen adalah abu, sederhana, mudah dipahami, dan menggambarkan perasaan tokoh. iya, ada yang salah nggak? Gaya Oke, karena kalian sudah paham, Ibu mau kalian kerja sama dalam tiap kelompok itu. Ibu mau 2 kelompok saja ya. Jadi ini kalian diskusikan. Kalian akan menganalisis unsur-unsur intrinsik dalam cerpen ini ya. Jadi kalian diskusikan, kalian cari temanya apa, tokohnya siapa, dan alurnya itu bagaimana ya. Ya Bu. Ini kelompok 1. Baik Ibu. Dan ini kelompok 2. Silahkan Terima ditulis kasih, nama Ibu. kelompoknya. Ibu. Nah, jadi ini semua harus ikut berpikir dan berpendapat ya anak-anak. Jangan hanya satu orang bekerja. Nah, Ini Bu nggak mau ngerjain Bu. oke, tulis catat namanya siapa yang tidak bekerja. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Cukup. Oke, silahkan dikerjakan ya. Orang kok mau kerjain Bu. Ada yang tidak mengerti anak-anak? Sudah paham Ibu. Ya bagus, temanya sudah ditemukan ya. Iya Bu. Kelompok 2 ada yang sulit dipahami? Nggak ada Bu, tahu semua kami Bu. Wow, bagus sekali ya. alurnya Iya ya. Bu, udah mau siap ini.
kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat memberi kebahagiaan besar bagi orang lain. Makna atau pesan moral dalam cerita pendek ini, cerita ini mengajarkan bahwa sahabat sejati tidak hanya hadir di saat bahagia, tetapi juga peduli saat kita sedang kesulitan. Kesimpulan dari kelompok kami ialah nilai persahabatan terlihat melalui rasa saling membantu, saling memahami, dan ketulusan dalam berbuat baik tanpa pamrih. Oke, luar biasa kelompok 1 dan kelompok 2. Ada yang menanggapi atau ada yang ditambahkan? Ada yang menanggapi? Oke, jadi kita kasih skor berapa ini untuk kelompok 1 dan kelompok 2? 100 Bu. Kelompok 1 100 Bu. Oke, jadi meskipun setiap kelompok memiliki pendapat yang berbeda, tetapi mereka sudah saling benar dan sudah saling melengkapi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih ya. Oke, jadi dari hasil diskusi ini kita dapat simpulkan bahwa cerpen apa tadi? Sepatu Baru Sinta mengajarkan kita pentingnya persahabatan, keikhlasan, dan empati dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Jadi sebelum kita akhiri pelajaran ini, Ibu mau kalian mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Ada yang masih ingat apa itu teks cerpen? Ada yang masih ingat? Apa itu teks cerpen? Ya, Saya Bu. ya selamat ya. Teks cerpen adalah karya fiksi atau rekaan imajinasi dengan mengungkapkan satu permasalahan yang ditulis secara singkat dan padat dengan memiliki komponen atau unsur struktur berupa alur, latar, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan tema serta makna. Oke, benar sekali Ulfia. Selanjutnya ada yang bisa menyebutkan apa saja unsur-unsur intrinsik dalam teks cerpen? Ya Bu. Ya, silakan Deva. Unsur intrinsik itu ada tema, tokoh penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ulfia dan Deva. Sudah benar ya, kalian sudah. Jika kalian sudah memahami unsur-unsur tersebut, kalian akan mudah memahami nanti dalam isi cerita tersebut dan kalian bisa mudah mengerti dalam menulis cerpen isinya ya. Oke, baik, dari pembelajaran hari ini kita dapat simpulkan bahwa cerpen mengajarkan kita tentang kehidupan dan nilai moral melalui kisah yang singkat namun bermakna ya. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Ibu mau kasih tugas rumah nih. Tugasnya sederhana aja. Yang pertama itu kalian cari teks cerpen, temanya itu bebas ya, mau persahabatan, percintaan atau perjuangan. Kalian mau cari di internet, di majalah atau di buku itu boleh. Kemudian kalian analisis unsur intrinsik dalam menggunakan seperti yang sudah kami sebutkan tadi dalam bentuk tabel ya. Dan yang kedua itu untuk menambah pemahaman kalian, Ibu mau kalian menjawab soal kuis yang sudah ada dalam video tersebut. Ya, kalian kerjakan di rumah. Baik anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mencoba menulis teks cerpen. Baik, terima kasih. Mungkin pelajarannya cukup sampai di sini dulu. Kita terima kasih semuanya atas diskusi yang aktif dan luar biasa pada hari ini. Tepuk tangan dulu kita semua. Oke, ya. Baik, sekarang mari kita tutup pembelajaran dengan berdoa bersama. Silakan ketua kelas pilih doanya. Terima kasih untuk Ibu yang telah memberikan ilmunya pada hari ini. Kita akhiri dengan doa agar ilmu dapat bermanfaat ke depannya. Doa dimulai. Bismillah.